Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa. Menjawab pertanyaan menggantung tadi Pak, hari ini BI rencana akan mengumumkan cadangan devisa kita. Ini pengaruhnya bagi para pelaku pasar bagaimana? Ini tentunya sangat penting yang dinantikan oleh pelaku pasar, karena dengan melihat jumlah cadangan devisa, kita tentunya di sini pelaku pasar akan bisa berhitung sampai sejauh mana tekanan rupiah yang akan terjadi pada bulan September ini, merespon jumlah cadangan devisa pada bulan Agustus. Karena kalau menurut catatan pada bulan Juli, cadangan devisa kita sudah turun ke level 108 miliar dolar. Padahal pada periode sebelumnya jumlah cadangan devisa kita sempat di atas 120 miliar dolar. Nah, kekhawatiran pasar itu adalah apabila penurunan ini terus berlanjut dan bisa mencapai di bawah 100 miliar dolar, kekhawatiran adalah terjadi seperti apa yang dialami oleh Malaysia, di mana ringgit Malaysia mengalami depresiasi yang lebih besar dibandingkan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang diakibatkan juga jumlah cadangan devisanya yang relatif di bawah 100 miliar dolar saat ini. Di tengah-tengah ekonomi di Malaysia juga yang relatif melambat. Dan ini akan menimbulkan potensi yang dikhawatirkan pasar adalah bukan hanya krisis ekonomi, tapi adalah gejolak politik seperti tahun 97-98. Karena kalau diperhatikan refleksi nilai tukar rupiah pada periode sekarang ini, yaitu sekitar 14.200, tentunya ini juga relatif sudah melampaui dari apa yang pernah terjadi pada tahun 97-98. Dan ini secara psikologis juga akan mempengaruhi persepsi pasar kalau pelemahan rupiah itu bisa berpotensi mencapai ke level 15.000 pada bulan ini. Lalu kuatkah dengan cadangan devisa kita yang ada sekarang ini untuk menghadapi fluktuasi rupiah ke depannya, Pak? Saya pikir belum cukup kuat kalau jumlah cadangan devisa kita di level 108 miliar dolar atau di bawahnya. Idealnya kalau bisa memang jumlah cadangan devisa kita di atas 120 miliar dolar. Karena dengan jumlah cadangan devisa tersebut untuk bisa mempertahankan nilai tukar rupiah, BI akan tidak cukup pelurunya untuk melakukan intervensi ke pasar. Karena dengan jumlah cadangan devisa ini kan kita juga harus memperhatikan kewajiban pemerintah Indonesia untuk membayar hutangnya pada tahun ini yang akan jatuh tempo. Di sisi lain juga kita juga harus membiayai impor. Karena dengan jumlah 108 miliar dolar kurang lebih itu masih memenuhi 5 bulan impor. Dari kondisi yang normal itu adalah 3 bulan impor. Artinya cadangan devisa merupakan salah satu peluru ataupun amunisi dari BI untuk menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah. Selain cadangan devisa apa lagi nih, Pak? Saya pikir adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Jadi mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi terjadinya namanya aliran dana yang masuk atau capital inflow, baik itu dari investasi di sektor real melalui foreign direct investment ataupun melalui portofolio. Nah, ini yang paling penting karena pada tahun 2009 ketika terjadi krisis finansial global, penguatan rupiah itu terjadi karena capital inflow, bukan karena kita ekspor. Di mana saat itu adanya kebijakan the Fed melakukan quantitative easing yang akhirnya terjadi excess cash dari quantitative easing itu yang mengalir dana-dana itu ke emerging market termasuk ke Indonesia. Nah, itulah yang membuat nilai tukar kita mengalami penguatan. Karena dengan saat sekarang ini seperti yang sudah saya sampaikan, penguatan nilai tukar rupiah itu tidak bisa mengandalkan ekspor. Jadi kita hanya sangat bisa mengandalkan capital inflow atau menerbitkan surat utang. Tapi surat utang pun juga akan terbatas karena kita harus juga menjaga rasio utang kita jangan lebih dari 50% perbandingan utang pemerintah terhadap utang luar negerinya. Pak, kemudian ini gimana sih dengan bilateral currency swap yang dikatakan oleh BI ini bisa menjadi alternatif? Saya pikir yang dilakukan oleh currency swap atau bilateral swap itu adalah bagaimana kita melakukan hubungan dagang tidak mengandalkan pada nilai tukar dolar untuk alat pembayarannya. Kita misalnya melihat bahwa bilateral swap kita membeli barang atau produk dari suatu negara tersebut dengan memanfaatkan mata uang lokal dari negara tersebut. Jadi tidak melalui menggunakan mata uang dolar. Dengan demikian tentunya ini juga kita akan mengurangi permintaan terhadap mata uang US dollar tersebut. Dan sisi lain juga kita lihat dengan hubungan dagang yang secara langsung dan menggunakan mata uang lokal daripada masing-masing negara ini akan jauh lebih baik. Ya, tapi memang konsekuensinya adalah ketika hal itu terjadi, kita juga akan sulit untuk bisa mengekspor ketika nanti pendapatan kita harus dengan memanfaatkan nilai tukar rupiah ya, dibandingkan dengan kita menjualnya dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke.
prediksi Bapak sampai menutup tahun ini, bagaimana perekonomian kita ke depannya? Saya pikir perekonomian Indonesia pada tahun ini akan sulit untuk bisa mencapai level rata-rata pertumbuhan di 5% ya. Mungkin semester kedua maksimal bisa dicapai 5%, sehingga rata-rata pertumbuhan mungkin sekitar 4,8 atau 4,9%. Hal ini tentunya tidak mudah selama pemerintah tidak bisa secara cepat ya melakukan penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur secara masif. Karena itulah yang paling penting bahwa yang diharapkan oleh pelaku pasar terhadap stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah. Dan kalau kita lihat dari tekanan rupiah, tentunya pemerintah harus lebih hati-hati karena efek daripada psikologis pasar itu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana arah ekonomi kita nanti ke depan. Bisa saja arah ekonomi kita itu menuju kepada resesi ringan ya, yang menuju kepada resesi berat kalau itu tidak dijaga nilai tukar rupiah itu. Jangan sampai nilai tukar rupiah itu menembus level Rp17.000 per US dollarnya. Jadi kalau memang 15.000 itu adalah maksimal yang bisa kita toleransi, tentunya disinilah harus bagaimana pemerintah bekerja keras untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tadi. Bagaimana memberikan keyakinan bagi pelaku pasar untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Karena kalau kita lihat prospek ekonomi Indonesia ke depan itu jauh lebih baik. Karena kita memiliki populasi yang cukup besar dan juga keuntungan demografi yang bagus karena sebagian besar adalah usia produktif, dan di golongan menengah kita juga mengalami pertumbuhan. Dan disitulah yang perlu juga kita lihat adalah benefit atau manfaat yang kita peroleh dari kondisi Indonesia saat sekarang ini dan ke depan. Tapi hal itu tidaklah cukup kalau tidak ada peran aktif dari pemerintah, terutama untuk bisa bagaimana mengimplementasikan tadi program ekonomi, baik dari sisi kebijakan fiskalnya ataupun dari sisi kebijakan moneternya yang efektif ya. Baik, terima kasih Pak Riko. Artinya memang pemerintah diminta untuk aktif menciptakan iklim ekonomi investasi yang kondusif ya untuk perbaikan ekonomi Indonesia, dan kita berharap agar rupiah janganlah sampai tembus level 17.000 begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Riko atas waktunya sudah bersedia berbagi bersama kami sore hari ini, dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Kabar Pasar untuk sore hari ini. Saya Rizana Feni, sampai jumpa.